Sistem persarafan adalah jaringan kompleks yang mengkoordinasikan fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal listrik antara otak dan sumsum tulang belakang. Sistem persarafan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat, yaitu otak, mengontrol aktivitas tubuh dan proses kognitif seperti berpikir dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang, meneruskan informasi dari dan ke otak serta mengkoordinasikan refleks dan gerakan tubuh otomatis. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdiri dari saraf-saraf yang berada di luar yang menghubungkan organ tubuh dengan otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua jenis saraf utama. Yang pertama, saraf sensorik, yaitu menerima rangsangan dari luar tubuh dan mengirimkan informasi ke otak. Yang kedua, motorik, mengirimkan perintah dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot-otot tubuh untuk bergerak. Selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Yang pertama yaitu somatik, yaitu mengontrol gerakan tubuh yang disadari seperti menggerakkan tangan atau berjalan. Yang kedua, otonom, yaitu mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pencernaan, dan pernafasan. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada simpatik, yaitu mengaktifkan respon fight or flight seperti meningkatkan detak jantung. Yang kedua ada parasimpatik, yaitu mengaktifkan respon rest and digest seperti memperlambat detak jantung dan meningkatkan proses pencernaan. Selanjutnya fungsi sistem persarafan. Yang pertama pengaturan dan pengendalian, yaitu mengatur hampir semua aktivitas tubuh, mulai dari gerakan fisik hingga fungsi otomatis seperti pernafasan dan detak jantung. Yang kedua, persepsi dan respon, yaitu memungkinkan tubuh untuk merasakan rangsangan dan memberikan respon yang sesuai. Yang ketiga ada koordinasi dan pembelajaran, yaitu memungkinkan proses pembelajaran dan adaptasi berdasarkan pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada penyakit dan gangguan sistem persarafan. Yang pertama ada stroke, yaitu kerusakan pada otak akibat gangguan aliran darah. Yang kedua multiple sclerosis, yaitu penyakit autonom yang menyerang lapisan pelindung saraf. Yang ketiga ada Alzheimer, yaitu penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Yang terakhir ada Parkinson, yaitu gangguan sistem saraf yang mempengaruhi gerakan tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Selanjutnya ada komponen utama sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis, terletak di dasar otak dan mengontrol kelenjar endokrin lainnya dengan melepaskan hormon-hormon pengatur. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lobus anterior, yaitu menghasilkan hormon seperti hormon pertumbuhan, perangsang tiroid, pembentuk folikel, dan luteinisasi. Yang kedua ada lobus posterior, yaitu melepaskan hormon antidiuretik dan oksitosis. Yang kedua ada kelenjar tiroid, terletak di leher. Tiroid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, dan konsumsi oksigen. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid, berada di sekitar kelenjar tiroid dan menghasilkan hormon paratiroid untuk mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Yang keempat ada kelenjar adrenal, terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks adrenal, menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan seks. Yang kedua ada medula adrenal, menghasilkan hormon adrenalin, noradrenalin. Yang kelima ada pankreas yang bertindak sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Yang keenam ada gonad, yaitu ovarium dan testis. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan pada wanita. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria dan spermatogenesis. Yang terakhir ada kelenjar pineal
yaitu terletak di otak, menghasilkan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur dan bangun tubuh. Selanjutnya ada fungsi sistem endokrin. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua metabolisme, yang ketiga regulasi gula darah, yang keempat reproduksi, dan yang kelima ada respon terhadap stres. Selanjutnya ada jenis hormon dan cara kerjanya. Yang pertama ada peptida, seperti insulin dan hormon pertumbuhan yang terbuat dari rantai asam amino dan bekerja melalui reseptor di permukaan sel. Yang kedua ada steroid yang berasal dari kolesterol yang dapat menembus membran sel untuk berinteraksi dengan reseptor dalam inti sel. Yang ketiga ada amino asam yang berasal dari asam amino dan bekerja pada berbagai organ target. Selanjutnya ada gangguan dan penyakit sistem endokrin. Yang pertama diabetes mellitus, yaitu kekurangan insulin. Yang kedua hipotiroidisme, yaitu kurang atau berlebihnya produksi hormon tiroid. Yang ketiga ada Addison, yaitu ketidakmampuan kelenjar adrenal menghasilkan hormon yang cukup, menyebabkan lemah dan turun berat badan. Yang keempat ada sindrom Cushing, yaitu memproduksi hormon kortisol terlalu banyak yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang kelima ada polycystic ovarium, yaitu ketidakseimbangan hormon seks pada wanita. Sistem reproduksi adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan, memastikan kelangsungan spesies pada manusia. Sistem reproduksi terdiri dari organ yang berfungsi untuk menghasilkan gamet, fertilisasi, dan perkembangan janin hingga kelahiran. Selanjutnya sistem reproduksi pria untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang mendukung perkembangan karakteristik seksual sekunder serta fertilisasi. Berikut ada organ reproduksi pria. Yang pertama testis, tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua epididymis, tempat menyimpan dan pematangan sperma. Yang ketiga vas deterens, yaitu mengangkut sperma dan epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan yang membentuk bagian dari air mani. Yang kelima ada kelenjar vesicula seminalis, yaitu menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa untuk memberi energi pada sperma. Selanjutnya sistem reproduksi wanita untuk menghasilkan sel telur, mendukung pembuahan, menyediakan tempat bagi perkembangan janin selama kehamilan. Berikut ada organ reproduksi wanita. Yang pertama ovarium, tempat produksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua tuba fallopi, tempat terjadinya pertumbuhan sperma bertemu sel telur. Yang ketiga rahim, tempat perkembangan janin selama kehamilan. Yang keempat vagina yang menghubungkan rahim keluar tubuh. Yang kelima serviks, yaitu leher rahim yang menghubungkan vagina dan rahim. Selanjutnya siklus menstruasi. Yang pertama fase menstruasi terjadi pendarahan. Yang kedua fase folikular, FSH merangsang untuk memproduksi folikel dan sel telur. Yang ketiga ovulasi, sel telur matang dan dilepas dari ovarium. Yang keempat fase luteal, yaitu menyiapkan rahim menerima embrio. Selanjutnya proses pembuahan dan kehamilan. Yang pertama pembuahan, ketika sperma membuahi sel telur di tuba fallopi. Yang kedua imelantasi, zigot berkembang menjadi embrio dan bergerak menuju rahim. Yang ketiga kehamilan, hormon HCG diproduksi untuk mempertahankan kehamilan dan mencegah ovulasi lebih lanjut. Selanjutnya gangguan dalam sistem reproduksi. Yang pertama infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk hamil. Yang kedua endometriosis, yaitu jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Yang ketiga sindrom ovarium polikistik, yaitu ketidakseimbangan hormon. Yang keempat penyakit menular seksual mempengaruhi organ reproduksi. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, dan jaringan penghubung lainnya seperti tendon, ligamen, dan kartilago yang memungkinkan tubuh bergerak, mendukung postur tubuh, serta melindungi organ-organ vital. Selanjutnya komponen utama. Yang pertama tulang, tempat penyimpanan mineral penting seperti kalsium, memproduksi sel darah di sumsum tulang belakang. Yang kedua otot,
yaitu menjaga postur tubuh dan menghasilkan panas tubuh. Yang ketiga, tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Yang keempat, ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang lainnya di persendian, memberikan stabilitas. Yang kelima, kartilago, jaringan fleksibel yang melapisi ujung tulang di persendian. Yang keenam, sendi, tempat pertemunya dua tulang yang memungkinkan gerakan. Selanjutnya, fungsi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, memberikan struktur dan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ vital. Yang ketiga, memungkinkan gerakan. Yang keempat, menyimpan dan mengatur mineral. Yang kelima, produksi sel darah. Yang keenam, menjaga postur dan keseimbangan. Yang ketujuh, menjadi cadangan energi. Dan kedelapan, mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, gangguan sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tendinitis yang disebabkan oleh cedera atau penggangguan berlebihan. Yang kedua, bursitis, yaitu kantung kecil yang berfungsi sebagai bantalan di sekitar sendi. Yang ketiga, HNP, kerusakan pada cakram intervertebral yang menonjol keluar dan dapat menekan saraf tulang belakang. Yang keempat, ada fraktur, yaitu cedera yang menyebabkan patah tulang. Yang kelima, ada gangguan pada otot yang menyebabkan kelemahan otot progresif dan hilangnya massa otot. Sistem integumen adalah sistem terbesar dan terluar pada tubuh manusia. Fungsinya sebagai pelindung tubuh dari berbagai ancaman seperti gesekan, bakteri, sinar UV, dan kehilangan cairan. Sistem integumen juga mengatur suhu tubuh, menghasilkan vitamin D, dan sebagai organ sensorik. Selanjutnya, komponen utama sistem integumen. Yang pertama, kulit, yaitu lapisan terluar tubuh. Yang kedua, epidermis, terdiri dari beberapa lapisan sel. Yang ketiga, dermis, yaitu lapisan tebal. Yang keempat, rambut, yaitu isolator dan melindungi kulit kepala. Yang kelima, kuku, yaitu melindungi ujung jari. Yang keenam, kelenjar, keringat, dan minyak. Selanjutnya ada fungsi sistem integumen. Yang pertama, perlindungan dari ancaman fisik dan kimia. Yang kedua, regulasi suhu, yaitu mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, ekskresi, yaitu membuang zat sisa metabolisme. Yang keempat, ada sintesis, yaitu mengubah kolesterol jadi vitamin D. Yang kelima, ada sensasi, yaitu mengandung reseptor saraf yang memungkinkan merasakan sentuhan. Selanjutnya, gangguan sistem integumen. Yang pertama ada eksim, yaitu peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah, gatal, dan bersisik. Yang kedua, psoriasis, yaitu menyebabkan munculnya bercak merah bersisik. Yang ketiga, jerawat, yaitu peradangan pada folikel rambut yang disebabkan oleh produksi minyak berlebihan. Selanjutnya, cara merawat sistem integumen. Yang pertama, membersihkan kulit secara teratur. Yang kedua, melindungi kulit dari sinar UV. Yang ketiga, menjaga kelembapan kulit. Yang keempat, mengonsumsi makanan sehat. Sistem respirasi adalah rangkaian organ dan jaringan dalam tubuh manusia yang bertugas untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem ini memungkinkan tubuh mendapatkan oksigen yang dibutuhkan sel untuk menghasilkan energi yang mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya, komponen utama sistem respirasi. Yang pertama, hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui hidung, rambut, dan selaput lendir menyaring debu. Struktur rongga hidung menghangatkan udara sebelum masuk. Yang kedua, faring. Menghubungkan rongga hidung dengan laring. Epiglotis menutup ketika menelan makanan. Yang ketiga, laring. Jalur masuk udara ke trakea. Juga dilengkapi epiglotis. Yang keempat, trakea, menghubungkan laring ke bronkus, membawa udara ke dalam paru-paru. Yang kelima, bronkus dan bronkiolus, membawa udara ke dalam jaringan paru-paru. Yang keenam, paru-paru, tempat pertukaran gas. Proses pertukaran terjadi melalui difusi pada dinding kapiler yang sangat tipis. Yang ketujuh, diafragma dan otot pernapasan. Diafragma membantu menggerakkan udara masuk dan keluar di paru-paru. Selanjutnya, proses pernapasan. Yang pertama, inhalasi atau inspirasi. Diafragma dan otot
antar tulang rusuk berkontraksi, memperluas rongga dada dan menarik udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, eksalasi atau ekspirasi. Otot-otot ini kemudian relaksi, mengempiskan rongga dada dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Sistem kardiovaskular adalah sistem dalam tubuh yang bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, organ sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung, merupakan organ yang berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah. Darah yang mengandung CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau interior, lalu masuk ke dalam atrium kanan, lalu masuk ke dalam ventrikel kanan, lalu menuju paru-paru, akan melewati arteri pulmonalis, lalu masuk ke dalam paru-paru dan terjadi proses oksigenasi. Darah yang mengandung CO2 mengalami pertukaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Lalu darah keluar dari paru-paru menuju jantung. Kemudian dipompa oleh pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Lalu masuk ke dalam arteri, lalu masuk ke arteriolie. Lalu masuk ke kapiler, lalu akan disebarkan ke seluruh tubuh manusia. Lalu akan terjadi proses metabolisme tubuh. Terjadi pertukaran gas antara oksigen menjadi CO2. Darah yang sudah menjadi CO2 akan menuju jantung dari organ tubuh tersebut. Darah keluar menuju venula, ke dalam vena, lalu darah menuju jantung, melalui vena cava superior dan inferior, lalu kembali ke jantung. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Macam-macam proses pencernaan manusia. Yang pertama, mekanisme, yaitu mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Yang kedua, kimiawi, menggunakan bahan kimiawi dalam tubuh. Selanjutnya, tahap-tahap proses pencernaan. Yang pertama, ingesti, mastikasi, peristaltis, digesti, absorpsi, metabolisme, egesti, dan ekskresi. Organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut, yaitu menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ lainnya. Yang kedua, kerongkongan dan esophagus, yaitu membawa makanan yang telah dihaluskan mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung, mengelola makanan menjadi lebih kecil dan berbentuk kimus. Yang keempat, usus halus, tempat pencernaan dan penyerapan gizi. Yang kelima, usus besar, menyerap air dan mineral dan sisa makanan. Yang keenam, anus, tempat pengeluaran fases dari tubuh. Selanjutnya, macam-macam gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, diare, sembelit, esofagitis, tukak lambung, inflammatory. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 1. Mengonsumsi makanan tinggi serat. 2. Mengonsumsi makanan mengandung lemak sehat. 3. Minum air putih yang cukup. 4. Berolahraga. 5. Istirahat yang cukup. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, menyaring darah, memisahkan racun yang tidak diperlukan, menyimpan dan mengeluarkan air seni. Organ sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal, yaitu menyaring darah. Yang kedua, ureter. Tahapan pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, augmentasi. Selanjutnya, gangguan sistem perkemihan. Yang pertama, inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol kandung kemih. Yang kedua, retensi urin, yaitu kesulitan menggosongkan kandung kemih. Yang ketiga, disuria, yaitu nyeri otot buang air kecil. Yang keempat, frekuensi urin, yaitu buang air kecil terlalu sering. Selanjutnya, infeksi saluran kemih, yaitu bakteri di saluran kemih. Sistem imunologi adalah mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi dari infeksi, penyakit, dan zat asing. Selanjutnya, komponen utama. Yang pertama, imunitas,
yaitu imunitas innate atau bawaan. Yang kedua, imunitas adaptif, yaitu khusus. Yang kedua, mekanisme sistem imun, yaitu respon inflamasi, produk antibodi, imunologis memari. Yang ketiga, organ sistem imun, yaitu kelenjar timus, sumsum tulang, limpa, kelenjar getah bening. Yang keempat, gangguan sistem imun, yaitu autoimun, imunodefisiensi, dan alergi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.